Yo guys, kalau kalian update perkembangan harga iPhone belakangan ini, kalian tentu sudah tahu bahwasannya berbagai iPhone yang saat ini masih dijual resmi di Indonesia mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, termasuk dengan iPhone 13 yang saat ini masih tersedia di authorized reseller. iPhone yang di awal perilisannya dihargai mulai dari 15,2 juta rupiah ini sekarang bisa kita dapatkan mulai dari harga 10 juta rupiah saja. Harga yang lebih masuk akal dan termasuk cukup worth it untuk sebuah iPhone yang baru berusia 2 tahunan dengan segala spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. Bahkan kalau kalian jeli, kalian bisa saja mendapatkan iPhone ini dengan harga yang lebih terjangkau lagi, entah itu dengan memanfaatkan promo ataupun potongan harga yang ada di marketplace online. Nah, di harganya saat ini iPhone 13 menawarkan beberapa keunggulan yang menurut saya bisa menjadi poin penting sekaligus menjadi bahan pertimbangan kalian untuk meminang iPhone yang satu ini. Oke, hal pertama yang membuat iPhone ini berasa cukup layak dibeli di tahun 2024 ini itu karena dukungan software update-nya yang terbilang masih cukup panjang. Ya, dengan melihat apa yang dilakukan Apple selama ini, di mana iPhone yang mereka rilis itu didukung pembaruan sistem rata-rata selama 5 tahun, tentu hal ini kemungkinan besar juga akan didapatkan iPhone 13 yang saat ini baru berusia 2 tahunan. Yang artinya kemungkinan besar iPhone ini juga akan mendapatkan dukungan software update paling tidak hingga di tahun 2026 mendatang. Dengan begitu bisa dipastikan iPhone ini masih menawarkan pengalaman penggunaan yang up to date baik dalam hal performa, fitur esensial, dan sistem keamanannya minimal hingga di tahun 2026 mendatang. Dan selama penggunaan, sepengalaman saya, iPhone ini sendiri terhitung cukup intens mendapatkan pembaruan sistem, entah itu perbaikan bug, penambahan fitur, penembalan sistem keamanan, dan dukungan software lainnya. So, dari segi software, iPhone ini bisa dikatakan masih cukup menjanjikan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, hal berikutnya yang membuat iPhone ini cukup layak itu karena desainnya. Ya, bahasa desain iPhone ini tuh memang cukup khas dan terlihat begitu identik dengan desain iPhone base model generasi penerusnya yaitu iPhone 14, khususnya di varian warna putih Starlight seperti ini. Dan kalau kalian notice, desain iPhone base model seperti ini masih dipertahankan Apple di iPhone generasi yang paling baru yaitu iPhone 15 varian base model. Dengan modul kamera diagonal ditambah bentuk frame yang mengotak membuat tampilan iPhone ini menurut saya berasa masih cukup kekinian. Untuk dimensinya sendiri, iPhone ini tergolong cukup ringkas dan terbilang pas khususnya untuk skenario penggunaan satu tangan, yang mana sepengalaman saya semua bagian layar di iPhone ini masih bisa dijangkau dengan mudah menggunakan satu tangan saja. So, secara desain dan dimensi, iPhone ini memang masih cukup kekinian dan tergolong masih sangat layak untuk penggunaan jangka panjang. Nah, hal selanjutnya yang membuat iPhone ini berasa sangat layak dibeli di tahun ini itu karena kualitas kameranya. Sama dengan iPhone base model di generasi penerusnya, iPhone 13 ini juga dibekali dua buah lensa pada kamera belakangnya yang menurut saya sudah sangat cukup untuk berbagai skenario penggunaan. Kalau kalian notice, di atas kertas konfigurasi kamera iPhone ini sangat identik dengan konfigurasi kamera yang dimiliki iPhone 12 Pro Max di generasi sebelumnya. Hanya saja beberapa peningkatan dan fitur tambahan telah disematkan di iPhone 13 yang membuatnya berasa lebih kompleks untuk kebutuhan foto maupun videonya. Dan bisa kalian lihat, foto yang dihasilkan iPhone ini nampak begitu natural dari segi warna dan kontrasnya, terlebih rentang dinamis pada foto yang dihasilkan juga cukup luas, yang membuat hasil jepretannya sudah sangat proper untuk kebutuhan pengambilan gambar di berbagai skenario pencahayaan termasuk di kondisi low light. Dan yang menarik, karakter warna foto yang dihasilkan dari setiap lensa iPhone ini berasa cukup identik satu sama yang lain, baik dengan menggunakan kamera utama, ultrawide, dan termasuk juga kamera depannya. Di sektor perekaman video, iPhone ini sanggup menghasilkan video maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps, baik di kamera utama, ultrawide, maupun di kamera depannya. Sebagian besar footage video di channel YouTube ini juga direkam menggunakan iPhone 13, yang mana hasilnya terlihat sudah sangat layak dan terbilang proper khususnya untuk kepentingan sebuah konten video. Selain memiliki kepekatan warna dan kontras yang pas, rentang dinamis pada video yang dihasilkan juga tampak begitu luas, sehingga video yang dihasilkan berasa cukup enak dipandang. Dan hal yang tidak kalah penting yang bisa membuat kita betah menonton sebuah video itu tentu saja soal kestabilan videonya.
Nah, soal kestabilan video, iPhone ini termasuk sangat bisa diandalkan berkat sensor shift OIS-nya. Ya, optik sensor bergerak yang dimiliki iPhone ini terbukti mampu menstabilkan pergerakan videonya ketika perekaman dilakukan di berbagai kondisi pengambilan video. Sambil berjalan, bahkan sambil motoran pun, kestabilan video iPhone ini terlihat bekerja dengan sangat baik, sehingga video yang dihasilkan terlihat begitu smooth dan stabil tanpa adanya jitter sedikit pun. Dan yang menarik, iPhone 13 ini merupakan iPhone pertama yang dibekali mode sinematik, yang mana mode ini mampu menciptakan efek bokeh dengan depth of field yang terkesan natural, dan menariknya efek bokeh dan titik fokus mode sinematik ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Dan walaupun mode ini hanya mengandalkan software, namun kalau kalian perhatikan, separasi blur ataupun cuttingan objek pada mode ini terlihat cukup rapi, dan menurut saya sudah termasuk proper untuk sebuah footage sinematik. Nah, hal selanjutnya yang membuat iPhone ini terbilang cukup layak itu karena kestabilan performa mesinnya. iPhone ini dibekali chipset Apple A15 Bionic, chipset yang digunakan di semua line-up iPhone 13 series, dan bahkan chipset ini juga masih digunakan di iPhone 14 base model yang merupakan generasi penerus iPhone 13 series. Di atas kertas, chipset ini terbilang cukup powerful dan diklaim lebih baik, di mana chipset ini mampu memberikan performa yang lebih bertenaga dengan efisiensi daya yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan chipset A14 Bionic yang digunakan di iPhone generasi sebelumnya. Dan seperti sudah jadi rahasia umum, kalau sistem operasi iOS yang digunakan perangkat iPhone ini mampu mengoptimalkan kinerja chipsetnya yang memang dirakit dan diproduksi oleh Apple sendiri. Dan sepengalaman saya, dalam berbagai skenario penggunaan, sangat jarang ditemui adanya kendala yang berarti khususnya dalam hal performa di iPhone 13 ini. Dalam beberapa skenario penggunaan yang cukup berat, entah itu ketika mengedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion, atau ketika bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama, performa yang diberikan iPhone ini terbilang stabil dan suhu yang dihasilkan masih terbilang sangat wajar. Dan yang menarik, walaupun refresh rate layar iPhone ini hanya terbatas di 60Hz, namun settingan FPS game seperti Mobile Legends itu bisa terbuka hingga 120Hz atau di frame rate ultra. So, dalam hal performa, iPhone ini masih sangat bisa diandalkan dan tentu saja masih cukup kuat untuk penggunaan jangka panjang 3 hingga 4 tahun ke depan. Nah, hal selanjutnya yang menurut saya membuat iPhone ini bisa dikatakan cukup layak itu karena ketahanan baterainya. Ya, iPhone ini sendiri dibekali baterai sebesar 3240 mAh, kapasitas baterai yang sudah terbilang cukup untuk sebuah perangkat iPhone. Selain adanya peningkatan kapasitas pada baterainya, manajemen efisiensi penggunaan daya yang lebih baik pada chipset yang digunakan dipercaya turut memberikan pengaruh yang besar terhadap daya tahan baterai iPhone ini. Dan sepengalaman saya, dalam berbagai skenario penggunaan, screen on time rata-rata yang saya dapatkan di iPhone ini berkisar di 7 jaman dalam sekali siklus pengecasan. Selain beberapa keunggulan yang telah kita bahas barusan, beberapa fitur dan spesifikasi lain seperti adanya IP rating 68, fitur NFC, dukungan koneksi jaringan 5G, kualitas speaker yang mumpuni, serta resolusi dan kerapatan pixel layar yang cukup tinggi, semuanya telah disematkan di iPhone 13 ini. Nah, sebagai kesimpulan, dengan adanya penurunan harga, menurut saya iPhone ini menjadi semakin worth it dibeli mengingat berbagai keunggulan baik secara hardware maupun secara software bisa kita dapatkan di iPhone 13 ini. Dan ya, paling segitu aja video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.